Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan pemirsa sekalian. Hari ini saya akan membawakan liputan khusus dengan tema penerapan Computer Assisted Reporting atau CAR dan jurnalisme data. Topik ini menarik karena di era digital saat ini media tidak hanya berlomba menjadi yang tercepat, tetapi juga yang paling akurat, efisien dan berbasis data. Pemirsa, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam dunia jurnalistik. Proses peliputan yang dulu manual kini beralih ke sistem digital yang berbasis data. Inovasi seperti Computer Assisted Reporting atau CAR menjadi tonggak penting dalam perkembangan ini. CAR adalah teknik peliputan yang memanfaatkan komputer, perangkat lunak statistik, dan basis data untuk membantu wartawan menemukan pola dan anomali dari data yang tersedia. Dengan kata lain, CAR membantu wartawan bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan tetap berbasis bukti serta data yang akurat. Pemirsa, konsep CAR pertama kali diperkenalkan oleh Philip Meyer lewat pendekatan precision journalism atau jurnalisme yang menggunakan metode ilmiah dan kuantitatif dalam menulis berita. Dari CAR inilah kemudian berkembang konsep jurnalisme data atau data journalism yang menempatkan data bukan hanya sebagai sumber berita, tetapi juga sebagai inti dari cerita itu sendiri. Dalam jurnalisme data, reporter tak hanya mengutip narasumber, tetapi juga mengolah ribuan data publik, menafsirkannya dan menampilkannya hasilnya lewat grafik atau visual interaktif. Contohnya, bisa kita lihat pada Tempo Media Group. Tempo menjadi pelopor penerapan jurnalisme data di Indonesia melalui liputan-liputan seperti Panama Papers, perdagangan TKI ilegal, hingga budak Indonesia di kapal Taiwan. Liputan semacam ini hanya bisa dilakukan berkat kombinasi antara keterampilan jurnalis, data digital, dan teknologi. Dengan penerapan CAR, pekerja redaksi menjadi lebih efisien. Proses pengumpulan, analisis, dan verifikasi data dapat dilakukan secara otomatis menggunakan perangkat lunak analitis. Menurut penelitian, Tempo mampu meningkatkan efisiensi waktu kerja hingga 40% setelah menerapkan sistem CAR dan digital newsroom. Selain mempercepat produksi berita, sistem ini juga membantu redaksi menemukan tren, pola, bahkan indikasi penyimpangan dalam data publik. Dengan kata lain, teknologi bukan menggantikan wartawan, tetapi juga memperluas kemampuan mereka untuk menganalisis masalah sosial secara mendalam. Pemirsa, jurnalisme data bukan sekedar tentang angka. Ia mengubah cara kerja redaksi secara menyeluruh. Kalau dulu proses kerja bersifat linear, wartawan menulis, editor menyunting, desainer menata, kini semuanya dilakukan secara kolaboratif dan digital. Pemirsa sekalian, model seperti ini disebut convert newsroom, di mana wartawan, analisis data, dan desainer visual bekerja bersama dalam sistem yang terintegrasi. Media seperti Tempo, Tirto.id, dan Katadata.co.id sudah menerapkan sistem ini dengan menampilkan laporan berbasis data dan visual interaktif. Contohnya, ketika membahas isu kemiskinan, media tidak hanya menampilkan narasi, tapi juga grafik dan data per wilayah, agar publik bisa melihat fakta secara langsung. Meski menjanjikan, penerapan CAR dan jurnalisme data di Indonesia masih menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Pertama, banyak redaksi belum memiliki data desk khusus. Akibatnya, wartawan harus mengerjakan dua peran sekaligus, peliput dan analisis data. Kedua, literasi data di kalangan wartawan masih rendah. Tidak semua jurnalis membaca dataset, menggunakan perangkat lunak analis, dan memvisualisasikan data secara benar. Ketiga, keterbatasan akses data publik juga masih menjadi masalah. Meski pemerintah punya portal data.co.id, belum semua lembaga menerapkan transparansi penuh. Pemirsa, selain itu ada juga tantangan budaya. Banyak jurnalis yang masih nyaman dengan cara lama,
dan belum siap beralih ke sistem berbasis data digital. Namun, seperti kata Fiedler dalam teori metamorfosis, perubahan ini adalah proses alami menuju era media yang lebih efisien dan adaptif. Untuk menghadapi tantangan tersebut, ada 4 strategi penting yang dapat dilakukan. Pertama, meningkatkan literasi data dan pelatihan teknis jurnalis secara berkelanjutan. Kedua, membentuk database khusus yang menjadi pusat integrasi antar reporter, analisis, dan desainer. Ketiga, memperkuat infrastruktur digital, seperti sistem cloud dan data management platform. Dan keempat, menjalin kerjasama dengan lembaga data publik seperti BPS dan komunitas open data. Pemirsa, dengan langkah-langkah ini, redaksi dapat menciptakan ekosistem kerja yang kolaboratif, cepat, dan efisien. Pemirsa sekalian, dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa penerapan Computer Assisted Reporting atau CAR, dan jurnalisme data membawa perubahan besar dalam dunia jurnalistik modern. CAR meningkatkan efisiensi dan akurasi, sementara jurnalisme data memperkuat transparansi dan kepercayaan publik. Namun, keberhasilan keduanya tidak hanya bergantung pada teknologi, melainkan juga pada kesiapan manusia, budaya kerja, dan manajemen redaksi. Dengan semangat kolaborasi dan literasi data yang kuat, media Indonesia bisa menjadi lebih adaptif, efisien, dan tetap berpihak pada kebenaran. Saya Helmi Ajis, terima kasih telah menyaksikan liputan khusus live siang ini. Tetap cerdas, kritis, dan beretika dalam menerima informasi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.